Menurut World Report, Asia ini pertumbuhan ekonomi yang terbaik nanti di tahun-tahun ke depan ini, antara 38,3%. Itu angka yang besar, dan kalau kita lihat lebih spesifik tuh Indonesia juga akan tumbuh 34%. Nah, ini dana yang bertriliunan di luar negara-negara maju itu dibilang ada 11 triliun US dollar yang mereka mau cari tempat nangkring, kan, bahasa kerennya gitu. Sekarang yang banyak di Singapura, Hong Kong, Dubai. Nah, sekarang kita nawarin, sekarang sedang kita susun regulasinya terpadu tadi. Mereka tidak dikenakan pajak, tapi dia harus investasi, dan investasinya itu nanti akan kita pajaki. Ini saya kira kita coba copy saja dengan melakukan penyesuaian. Ini apa regulasi yang di Singapura, di Dubai, dan di Hong Kong. Kan kita kompetisi dunia, jadi kita juga harus bisa ambil benchmarknya yang kira-kira cocok dengan kita dan menguntungkan kita. Tadi Presiden sudah memberikan arahan, saya diminta tadi untuk menyiapkan task force ini dalam 1 bulan ke depan. Mudah-mudahan kita sudah bisa memberikan jawaban-jawaban yang banyak. Memang akibatnya ini ada yang bagus, yaitu kita harus memperbaiki banyak sekali harmonisasi regulasi-regulasi kita yang dalam era sekarang ini kurang kompetitif. Nah, di mana mau kita buat? Tadi di rapat itu kita bicarakan. Nanti kita mau study betul-betul. Kita ada pilihan di Bali, kan di Bali ada 2 kek, Pura-Pura Bali dan Sunworld. Kemudian juga IKN juga pilihan. Nah, ini sekarang sedang kita garap lah dengan cermat. Tapi kita menghindari pencucian uang. Dia harus datang kemari, misalnya dia taruh duit jam 10 atau 30 juta, dia harus investasi berapa juta, dan kemudian dia juga harus memakai orang Indonesia untuk kerja di family office tadi. Jadi itu nanti kita pajakin. Jadi kalau dia sudah investasi, kan banyak proyek di sini. Ada hilirisasi, ada seaweed, ada macam-macam. Jadi Indonesia itu punya peluang yang besar, dan kita harus mengambil peluang ini, dan tentu yang menguntungkan Indonesia. Saya berharap dari instruksi Presiden juga dalam 2-3 minggu ke depan kita sudah bisa lebih mewujudkan hasilnya task force ini. Jadi kita akan melihat is doing of business kita harus kita perbaiki, tax incentive apa yang kita berikan, financial systemnya apa yang harus kita adjust, legal frameworknya bagaimana, karena orang kan maunya supaya common law. Bagaimana kita bisa atur itu, quality of life, terus connectivity, itu juga banyak sekali yang harus kita perbaiki. Dan ini saya pikir tadi saya lapor Pak Presiden, ini membuat Indonesia lebih kompetitif juga ke depan dengan adanya family office tadi. Nah, tidak benar. Justru kita minta si kaya tadi itu apa filantropis. Dia filantropis itu jadi tren sekarang. Dia naruh dananya di sini, kemudian harus investasi, bisa 10 juta dolar, 15 juta dolar, nanti mungkin ada lebih tinggi, bisa 100 juta dolar, tergantung dari minatnya mereka. Mereka ini orang kaya yang pengen senang-senang, jadi ya kita tawarkan, tapi kau harus investasi, kau harus pakai local people Indonesia yang qualified untuk tadi meran office di sini. Jadi saya pikir itu akan menguntungkan kita. Misalnya nih sekarang seaweed, kita kan perlu investasi. Kemarin saya bicara dengan satu big investor, mereka mau masuk ke situ, dan mereka mungkin akan masuk juga tadi bikin family office, dari situ dia nanti investasi ke situ. Tim ini kan lintas kementerian ya. Nanti saya juga minta World Bank juga untuk melihat ya. Saya berharap ya dalam 1 bulan 3 minggu lah sudah kita bisa laporkan lagi ke Presiden progresnya gimana, dan mudah-mudahan tidak ada hambatan yang berarti.